Selesai. Oke, terima kasih Ato. Nah, jadi anak-anak sebelum memulai sesuatu itu ada baiknya kita selalu mengawali dengan berdoa. Oke anak-anak, sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Kemarin itu kita belajar tentang macam-macam teks. Kemudian kemarin kita telah menyusun teks yang menceritakan mengenai sesuatu secara lengkap. Apa nama teksnya kemarin? Iya, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang tes deskripsi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tes eksplanasi kebudayaan Cirebon. Nah, gunanya adalah untuk melestarikan budaya menggunakan peran generasi milenial. Oke, tapi sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya manfaat atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kita baca bersama-sama. Yang pertama apa? Setelah anak-anak nanti mengamati bahan ajar, kemudian tayangan video serta PPT yang Bapak siapkan ini, anak-anak mampu menjelaskan apa sih itu tes eksplanasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, ayo baca bersama kembali. Kalian akan berdiskusi. Nah, dari diskusi itu kalian akan mencari tahu tuh asal usul dari kebudayaan tempat adik-adik berasal. Kita di mana sekarang? Iya, betul sekali, di Cirebon. Nah, itu nanti digunakan sebagai informasi untuk menyusun teks eksplanasi kalian sendiri. Oke, yang ketiga apa anak-anak? Ayo baca kembali. Melalui kegiatan membaca PPD secara berkelompok, peserta didik mampu membuat eksplanasi kebudayaan Cirebon bermanfaat. Iya, betul sekali. Nanti setelah mengerjakan LKPD, adik-adik sekalian mampu membuat teks eksplanasi kebudayaan Cirebon. Nah, selanjutnya di sini sebelum masuk pembelajaran Bapak punya pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang terlintas pertama kali di benak anak-anak sekalian ketika mendengar kata batik menggabendung dan nasi jamblang? Makanan. Iya, makanan, apalagi? Pakaian, baju, apalagi? Sarung. Iya, betul sekali yang disebutkan. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, selanjutnya Bapak mau tanya, mengapa batik Megamendung memiliki motif awan? Siapa yang bisa? Mendung, belum tahu. Oke, nanti sebentar kita akan belajar supaya kalian tahu apa makna dari awan pada batik Megamendung. Jadi sebentar disimak pembelajarannya dengan baik. Oke, yang ketiga, apa keunikan dari nasi jamblang dibandingkan dengan makanan khas dari daerah lain? Bungkus dengan daun jati. Iya, betul. Alasnya menggunakan Daun jati. iya, 100 untuk Anda. Oke, yang keempat, bagaimana peran masyarakat atau adik-adik sekalian dalam menjaga kebudayaan Cirebon? Memakai batik. Makan, apa lagi? Memakai batik. Apa? Memakai batik. Memakai batik. Oke, bisa menggunakan produk yang ada di daerah Cirebon. Tetapi ada yang lebih tepat. Sebentar kita akan pelajari. Oke, yang terakhir, jika kalian diminta untuk menulis tes tentang kebudayaan Cirebon, apa aja kira-kira yang akan kalian sajikan supaya orang-orang yang lihat itu tertarik? Ayo apa? Oke, kayaknya masih bingung ya. Oke, nanti di sini Bapak punya bahan ajar. Nanti kalian akan membaca bahan ajar tersebut untuk menambah wawasan. Nah, semua pertanyaan Bapak di awal ini semuanya akan anak-anak bisa jawab
adalah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik. Jadi Bapak harap kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan tertib dan dengan baik. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita ice breaking dulu. Ayo semuanya berdiri. Ayo semuanya semangat. Masih ada yang loyo-loyo. Ayo berdiri. Namanya tepuk. Ya, tepuk apa namanya? Oke, coba satu orang siapa yang bisa mimpin? Ayo, asik. Insya Allah anak soleh, anak pintar, anak baik. Ayo pimpin. Tepuk yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. 5. Tepuk 1. 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, terima kasih Aso. Oke, jangan duduk. Satu lagi. Bapak lihat, kalian kalau mengerjakan LKPD itu selalu bilang, "Pak sulit, aku nggak bisa jawab, Pak." Sebenarnya anak-anak semua itu bisa. Nah, sebelum kita mulai itu, kita akan memberikan dorongan positif pada diri kita. Namanya adalah teknik memfokuskan diri dengan menarik nafas yang dalam dan katakan, "Aku pasti bisa." Oke, kita tarik nafas 3 detik. 1, 2, 3. Katakan, "Aku pasti bisa." Oke, teman-teman. Oke, anak-anak udah siap nih untuk belajar. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit, rapikan, angkat buku tulis dan pena, semua peralatan tulis sudah siap di depannya karena pembelajaran akan segera kita mulai. Oke, di sini Bapak punya bahan ajar. Nah, anak-anak silakan membaca bahan ajar secara mandiri, menelusuri sambil melihat dan mendengarkan Bapak menjelaskan sedikit poin terkait apa itu tes eksplanasi dan beberapa poin penting lainnya. Nah, untuk penjelasan merincinya itu udah ada di bahan ajar. Silakan anak-anak bersama kelompoknya membaca. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit apa sih itu tes eksplanasi. Nah, tes eksplanasi adalah tes yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Ingat anak-anak, tes ini tidak hanya menjelaskan fenomena alam, tetapi juga menjelaskan fenomena sosial, budaya maupun teknologi. Nah, yang hari ini kita akan pelajari fenomena apa? Budaya. Fenomena Budaya. Iya, betul sekali. Nah, ciri-ciri teks eksplanasi, ayo baca bersama-sama. Yang pertama, yang kedua, pintar. Yang ketiga, betul sekali. Yang keempat, oke. Yang kelima apa? Yang keenam, ya betul, itu semua adalah ciri-ciri dari tes eksplanasi. Nah, anak-anak, setelah ini kalian akan membuat tes eksplanasi. Bapak di sini mempunyai lembar kerja. Di sini ada 4 kelompok. Nah, struktur tes eksplanasi yang akan kalian perhatikan pada saat menyusun nanti itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum. Untuk penjelasan yang ada di sini sudah ada di bahan ajar kalian. Silakan kalian baca secara mandiri.
Jika ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan. Kemudian yang kedua itu ada urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Itu gambar apa? Bajunya, baju ganti kapan tuh? Nah, betul. Yang ketiga itu ada interpretasi atau penutup ya. Itu gambarnya apa? Biasanya dipakai untuk ya, betul sekali. Nah, contoh untuk tes eksplanasi nasi jamblang juga itu sudah ada di bahan ajar kalian. Nah, di sini Bapak akan langsung bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Bapak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD-nya untuk membuat teks eksplanasi. Bagaimana kelompok ini? Aman gak? Bagaimana kelompok ini? Aman gak? Oke, bagus. Nah, kelompok ini nih yang biasanya kesulitan mengerjakan. Coba Bapak lihat, Bapak bimbing. Gak usah takut, pasti bisa. Iya, betul. Aku pasti bisa. Betul. Oke. Nah, kelompok ini gimana nih? Bisa? Pasti bisa. Oke, bagus sekali jawabannya. Oke, waktunya sudah habis, sudah selesai semua mengerjakan? Wah, beri tepuk tangan dulu untuk semuanya. Kasih bus. Oke, kelompok siapa yang mau presentasi pertama silakan angkat tangan. Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Siva, Nenden, Wisda, Hanifa, Elvina. Oke, ayo maju. Kami dari kelompok 1, kelompok pintar. Berapa kakak? Aku percaya diri artinya anak-anak. Sombong, Pak. Gak apa-apa, ambil positifnya, selalu berpikiran positif. Ngomong sih, Itu Pak. menjadi doa. Nenden, Wisda, Hanifa, dan Elvina. Di sini ada pertanyaan. Tuliskan bagian struktur tes eksplanasi tari topeng Cirebon yang akan dibacakan oleh Nenden. Pernyataan umum. Paragraf 1 merupakan bagian pernyataan umum yang menjelaskan tari topeng Cirebon adalah warisan budaya Cirebon, Jawa Barat. Deretan penjelas, paragraf 2 dan 3 merupakan deretan penjelas, memberikan penjelasan sebab akibat munculnya tari topeng Cirebon. Nah, bagian penutupnya itu terdapat pada paragraf 4 yang merupakan bagian penutup yang menjelaskan pentingnya generasi muda melestarikan kebudayaan Cirebon berupa tari topeng. Soal selanjutnya tentang membuat teks eksplanasi yang akan dibacakan. Pernyataan umum oleh Wisda, deretan penjelas oleh Hanifa, penutup oleh Elvina. Oke. Untuk pernyataan umum, batik Megamendung adalah salah satu motif batik khas Cirebon. Ciri utama dari batik Megamendung adalah pola awan besar berwarna cerah yang mendominasi kain.
Mega berarti awan dan mendung berarti awan mendung. Motif awan bergelombang melambangkan keteduhan, ketenangan, dan kesabaran. Selanjutnya, deretan penjelas. Sejarah Megamendung bermula pada abad ke-16 saat terjadi interaksi budaya antara bangsa Tiongkok dan masyarakat Cirebon. Pada masa itu, Sunan Gunung Jati, salah satu penyebar agama Islam di Jawa Barat, menikahi seorang putri dari Tiongkok bernama Putri Ongtin. Melalui hubungan ini, seni batik berbaur dengan budaya lokal Cirebon. Selanjutnya, teman saya Hanifah. Bagian penutup, bagian batik Megamendung tidak hanya digunakan dalam acara adat, tetapi menjadi identitas budaya Cirebon yang terus dilestarikan dan dikembangkan. Batik ini membuktikan warisan budaya dapat tumbuh melalui pertemuan perbedaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Ayo, kelompok berapa? Pak. Dan Ayo, kelompok 3 mau baca data. Ayo kelompok 3. soalnya ada Makul. Indah, Kurnia. Ayo, ayo 3, pencak sapi ayo. Ayo. Ibu-ibu Jogja ayo. Indah. Jepri Jihan ayo. Linda. Memang kelompok spesial. Dia penjelasannya kata itu. Memang ini buku-bukunya nih. Saya siapkan. Kami dari kelompok 2. Ya Pak. Yang butuh bimbingan, yang butuh. Bimbingan lebih. Ini ya tentang eksplanasi batik Megamendung. Nah, ini pernyataan-pernyataan terdapat di paragraf pertama menjelaskan batik Megamendung, batik khas Cirebon yang memiliki motif bentuk awan mendung bergelombang yang bermakna keteduhan dan kesabaran. Sabar. Penjelasan terdapat di paragraf 3 menjelaskan motif awan budaya Tiongkok dan Tepsi yang mempunyai arti lambang dunia atas dan harapan. Penutupnya terdapat pada paragraf terakhir yang menjelaskan identitas budaya batik Megamendung perlu dilestarikan dan dikembangkan. Teks eksplanasi nasi jamblang. Pernyataan nasi jamblang adalah sajian kuliner khas Cirebon yang telah ada sejak tahun 1847. Nasi jamblang disajikan menggunakan daun jati sebagai pembungkusnya. Nasi jamblang erat kaitannya dengan era kolonial Belanda. Deretan penjelas nasi jamblang awalnya mainan Haji Abdul Latif, seorang pengusaha asal Cirebon. Hasil berjamblang memberikan makanan kepada buruh pabrik. Ayo kelompok lain perhatikan, ada yang salah ada jawabannya. Kritus. Untuk nasi jamblang idealnya menawarkan rasa dengan berbagai pilihan lauk seperti tahu, tempe, sambal goreng, dan telur, namun juga menyimpan nilai sejarah dan tradisi yang patut dilestarikan. Ya Pak. Sudah Pak. Ya, itulah tadi. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke anak-anak, kalian tadi telah mengerti
mengerjakan LKPD. Nah, Bapak lihat semuanya tadi sudah aktif. Meskipun tadi kelompok 3 ada beberapa kesulitan, tetapi mereka setelah dibimbing beberapa kali mampu menyelesaikan tugasnya. Nah, beda dengan kelompok 1 ya, karena lebih mandiri. Iya, Pak. Oke, tapi secara keseluruhan anak-anak semua tadi jawabannya sudah benar. Semoga apa yang kalian kerjakan hari ini itu bisa bermanfaat dan semangatnya dipertahankan pada pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang Bapak ingin semua anak-anak memberikan tepuk tangan karena sudah bagus benar. Oke, sekarang Bapak mau tanya sebelum kita selesai. Siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. Hari ini kita belajar tentang eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi paparan suatu fenomena atau yang menjelaskan antara lain budaya, sosial, kondisi alam sekitar dan yang lain-lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rizky. Oke, satu lagi. Siapa yang bisa satu lagi? Ayo, siapa yang bisa satu lagi? Ayo. Oke, Siva, perwakilan perempuan. Oke, apa yang kita pelajari hari ini? Cara membuat teks eksplanasi, Pak. Cara membuat teks Eksplanasi. Harus ada pernyataan umum, sebab akibat, sama penutup, Pak. Iya, betul sekali. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3 ya. Apa tadi yang pertama? Pernyataan Yang kedua? Yang ketiga? Oke, karena anak-anak sudah bisa menjawab itu semua, maka tujuan pembelajaran yang anak-anak tadi sebut di awal itu semuanya sudah berhasil anak-anak capai. Semoga apa yang dipelajari hari ini itu bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu misalnya kalian bisa mempromosikan terkait kebudayaan anak-anak di Cirebon kalau berteman sama anak-anak yang berasal dari daerah lain atau luar. Oke. Nah, anak-anak, minggu depan kita akan belajar terkait teks argumentasi. Silakan kalian belajar di rumah terlebih dahulu apa itu teks argumentasi, dan minggu depan kita akan belajar seperti ini lagi. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Coba satu-satu. Siva, bagaimana perasaannya hari ini? Tidak senang, Pak. Kenapa? Dibilang sombong. Tidak. Adik-adik, jadi tadi itu Siva bilang pintar itu sebagai salah satu bentuk doa. Ucapan adalah doa. Oke. Selanjutnya Ato. Bagaimana perasaannya hari ini Ato? Lumayan senang, Pak. Kenapa itu Ato? Saya disuruh maju terus, Pak. Bagus dong Ato, kamu jadi yang tadinya sering tidur di kelas, kamu jadi rajin dan aktif. Jadi tulangmu bisa bergerak. Satu lagi, yang punya pabrik sapi, Jika, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Nah, karena kita tadi mulai dari berdoa, maka kita akhiri dengan berdoa. Silakan atau ketua kelas pimpin doanya. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Sudah selesai. Terima kasih anak-anak.